Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaquna walakin aktsarahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, mari kita awali kajian kita di pagi yang cerah ini di awal bulan Jumadil akhir ini ya, bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi ini Allah memberikan kecerahan di hati kita. Pagi ini Allah memberikan kejernihan di pikiran kita. Bahkan pagi ini Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita dalam rangka melakukan pengabdian diri kita kepada Allah, dalam rangka menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah. Semoga apa yang pagi ini kita lakukan diridhoi oleh Allah. Semoga apa yang pagi ini kita lakukan mendatangkan cintanya Allah. Semoga apa yang pagi ini kita lakukan menyenangkan Allah, sehingga Allah menetapkan cintanya kepada kita. Amin, Allahumma amin. Para santri yang mulia, kita juga bersalawat dan salam Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga Allah curahkan ya. Allah limpahkan salam dan kesejahteraan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat dan berikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk bermuajahah ya. Dan pagi ini di halaqah pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, pembelajaran kita ya. Dan pembahasan terakhir kita sampai mana? Masih ada yang ingat? Berjalan-jalan di negeri akhirat. Berjalan-jalan di negeri akhirat. Di negeri akhirat. Oke, baik. Nah, sebelum masuk ke pembahasan melanjutkan perjalanan ke kampung akhirat atau negeri akhirat, beberapa kali pertemuan kita sempat membahas untuk mentadabbur, mengkaji, mengaji, gitu ya, dan memahami Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 105 ya. Kita sempat bahas itu berapa kali pertemuan. Mungkin masih ingat bunyinya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum illallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahu azim. Jadi kita sempat bahas ini dan kita sampai kepada kalimat yang ketiga ya.
Sudah kita bahas ya ayyuhalladzina amanu, di situ ada nida atau seruan Allah untuk orang beriman. Alaikum anfusakum, ada tausiah dari Allah agar kita menjaga diri kita. Yang ketiga la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kita sampai di situ. Dan tiadalah orang-orang yang sesat itu bisa memberikan mudarat atau bahaya kepadamu idza tadaitum, jika kamu telah mendapatkan petunjuk. Dan kita sudah membahas tentang hal-hal apa saja yang harus kita lakukan agar mengundang hidayah. Sudah kita bahas itu. Dan kemudian poin berikutnya kita membahas apa yang harus kita lakukan dalam rangka menjaga diri kita dari sebab-sebab kesesatan. Ya. Kita sudah membahas yang pertama, yaitu tentang kita tidak boleh menuhankan apa? Hawa nafsu. Nah, itu yang sudah kita bahas. Nah, kita masuk yang kedua, ya. Kita masuk poin yang kedua. Kita harus melakukan perkara dalam rangka menjaga diri kita dari sebab-sebab apa? Sebab-sebab kesesatan. Jadi kayak gitu ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, terkait dengan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa menjaga diri dari sebab kesesatan. Ya, hal yang pertama, kita tidak boleh menuhankan hawa nafsu. Yang kedua apa? Yang kedua, kita tidak boleh mencari petunjuk selain Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya. Karena kalau kita mencari petunjuk selain Al-Quran dan Sunnah, kita akan berada dalam kesesatan. Ya. Ya, kita tidak boleh mencari petunjuk selain Al-Quran dan Sunnah. Jadi gitu ya. Gitu ya. Kalau di dalam surat Al-Baqarah 2 kita sudah sangat hafal. Zalikal kitab. Terus? Iya, zalikal kitab la raiba fi. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ini apa? Dalam kitabnya apa? Ada petunjuk bagi orang. Iya. Ada apa? Raiba fi itu tidak ada keraguan gitu ya. Untuk apa? Hudal. Jadi dalam Al-Quran itu ada petunjuk yang di dalamnya tidak ada keraguan. Untuk siapa? Petunjuk orang-orang yang bertakwa. Kan gitu. Yang itu. Maka kita harus mengikuti Quran dan Sunnah. Nah, kan gitu ya. Kita kalau mengikuti di luar Quran dan Sunnah, maka kita akan berada dalam kesesatan. Ada sebuah hadis riwayat Ad-Darimi ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manib tagal huda, gitu ya. Barang siapa yang mencari petunjuk fi ghairil kitabil aziz, ya, kepada selain kitab Allah yang maha mulia, faqad adzallahullah, maka Allah akan menyesatkannya, gitu ya. Ini hadis ya. Jadi agar kita tidak berada dalam kesesatan, kita harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai apa? Sumber petunjuk. Nah, gitu ya. Kita tidak boleh mengambil pedoman atau dustur selain Al-Quran. Ya tadi, manibtaghal huda, barang siapa yang mencari petunjuk ya, fi ghairil kitab ya, al-aziz ya, selain ya, pada selain kitab Allah yang maha mulia, faqad dan sungguh adallahullah, Allah akan menyesatkannya, gitu ya. Allah akan apa? Menyesatkannya. Maka kemudian kita itu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya diperintahkan untuk apa? Benar-benar memperhatikan apa? Memperhatikan apa? Quran, gitu ya. Kan gitu tuh. Biar kita mendapatkan petunjuk. Gitu. Bukankah pernah saya sampaikan ya, yaitu dalam firman Allah ya, di dalam Al-Quran surat Al-Furqan
surat yang ke-25 ayat yang ke-30 gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul gitu ya. Yang itu ya. Gitu ya. Jadi dan berkatalah Rasul, apa perkata Rasul? Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura gitu ya. Dan ini bentuk curhat. Curhatnya siapa? Rasulullah. Rasulullah curhat kepada Allah. Curhatnya gimana? Ya Rabbi, ya. Inna qaumi, ya. Ya Rabbi, sungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal Qur'an, ya. Sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini apa? Sesuatu yang apa? Mahjuran. Sesuatu yang tidak diacuhkan. Ya. Sesuatu yang apa? Diabaikan. Tidak diacuhkan, tidak diabaikan. Ya. Gitu ya. Jadi kalau dalam kalimat pertama ya Rabbi gitu ya, ketika itu jadi senang menunjukkan apa? Rasulullah sedang mengadu. Rasulullah sedang mengeluhkan ya. Mengeluhkan apa yang dilakukan oleh apa? Umatnya Rasulullah terhadap apa? Terhadap dirinya dan terhadap Al-Qur'an kan itu. Jadi ternyata kita itu boleh berkeluh kesah kepada Allah. Karena Rasulullah sendiri memberikan contoh kepada kita berkeluh kesah, nah, gitu ya. Berarti kalau berkeluh kesah itu menyampaikan segala penat yang ada dalam hati dan pikiran kita sampaikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mungkin kalau jenengan pernah mendengar itu seperti apa? Seperti yang disampaikan oleh apa itu siapa bapaknya Nabi Yusuf siapa? Bapaknya Nabi Yusuf siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub ya. Seperti ketika Nabi Yakub itu ketika beliau begitu sedih karena mendengar berita tentang anak kesayangannya yaitu Nabi Yusuf itu diberitakan diberitakan telah dimakan oleh serigala gitu. Nah, ketika diajak oleh 8 saudaranya itu gitu. Kemudian Nabi Yakub langsung mengadu kepada Allah. Bagaimana bunyi pengaduannya? Qala ya. Yakub berkata innama ashku basi gitu ya. Wa khusni illallah ya. Wa alamu minallahi ma la ta'lamun gitu ya. Yakub berkata sungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya gitu ya. Jadi gitu. Jadi mulai dari Rasulullah, dari Nabi Yakub sampai kepada Rasulullah, bahkan nabi-nabi yang lain termasuk siapa yang nabi yang meninggalkan kaumnya karena kaumnya tidak mau mendengarkan dakwah Nabi, kemudian dilempar ke laut Nabi dan Yunus. dimakan ikan. Nabi Siapa? Yunus. Nabi Yunus ya. Nabi Yunus pun akhirnya begitu. Dia mengadukan tentang dirinya dan umatnya kepada Allah. Sampai kemudian dengan membacakan kalimat gimana? La ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Maka kan sampai-sampai ada begitu pentingnya penting yang dimaksud di sini kita itu kalau mau mengeluh mengadukan tentang keadaan diri kita maka kita harus mengadukan kepada orang yang tepat kan itu kepada apa orang yang tepat dan sebenarnya dianjurkan mengadukannya hanya kepada Allah ya Allah Ta'ala. kepada Allah ya.
Mengajukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah gitu ya. Ada sebuah hadis qudsi, hadis riwayat Al-Hakim, ini sahih gitu ya. Hadis qudsi ini kalau Allah tabaraka wa ta'ala gitu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman ini gimana? Idzab talaitu gitu ya. Idzab talaitu abidil mu'min gitu ya. Jika aku, kata Allah, memberikan cobaan atau musibah kepada hambaku yang beriman, ya gitu ya. Falam yaskuni illa wadihi aglaqtuhu min isari gitu ya. Sedang ia gitu ya. Ya, jika aku, kata Allah, memberikan cobaan atau musibah kepada hambaku yang kepada hambaku yang beriman, sedang ia tidak mengeluh kepada orang yang mengunjunginya, tidak mengeluh kepada siapa? Kepada makhluk, kepada manusia, maka aku akan melepaskannya gitu ya, dari tahananku atau penyakit. Kemudian aku gantikan dengan daging yang lebih baik dari dagingnya, juga dengan darah yang lebih baik dari darahnya. Kemudian dia mulai amalnya bagaikan bayi yang baru lahir. Jadi gitu ya, dan begitu seterusnya. Jadi kita itu kalau dalam awal ayat ini ketika Rasulullah berkata ya Rabbi gitu ya, sebenarnya memberikan pengajaran kepada kita ya, memberikan pengajaran kepada kita apa? Agar kita mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu ya. Ini Ibu Muji ini siapa ya? Karena Yatin. Ini Bu Muji itu bikin program, dia itu ngeluarin banyak santri. Mana? Bu Muji mendengar suara Ustadz? Nah, semua dikeluarkan. Ya. Muji. Mungkin kepencet-pencet itu mungkin. Iya. Ya rasa pencet loh. Iya, pencet. Dibuang semua. Nah, jadi Bu Muji itu siapa saja dikeluarkan ini. Ini Bu Muji mendengar suara Ustadz nggak ini? Muji. Mbak Erna, Bu Muji dikeluarin dulu aja kalau enggak. Oh ya. Iya. Join. Benar. Oke, sudah ya. Coba di Japri. Ya. Sudah ya? Ya, soalnya ini di laptopnya Ustadz tuh muncul banyak sekali. Mungkin sih. Sudah ya? Beliau sudah masih masuk di beliau. Beliau sudah dikeluarkan Mbak Erna, Ustaz. Oh iya. Udah Nggak dikeluarin apa-apa, Ustaz. gabung lagi. Aman. Tiba-tiba saya dikeluarin. Iya, ya sudah. Kita lanjutkan ya. Mungkin Mbak Erna bisa SMS ke beliau gitu ya. Silahkan bergabung kembali gitu ya. Oke, baik. Oke, kita ke poin itu. Kita lanjutkan poin berikutnya. Yang kedua ada kalimat gimana? Langsung bagaimana bentuk pengaduannya? Inna qaumit takhadu hadzal qur'ana mahjuran gitu ya. Mahjuran ya. Rasulullah mengeluh kepada Allah, kaumku itu sekarang ini tidak mengajukan Quran. Qurannya dia ditinggalkan. Nah, mahjuron ini akar katanya
atau bentuk katanya adalah hajar, ya. Apa bentuk katanya apa? Hajar. Hajar. Atau nanti kalau dalam konteks kalimat menjadi hajaru, gitu ya. Hajar atau menjadi hajaru, kan gitu ya. Kan gitu. Nah, di dalam keterangan para ulama, hajar di sini atau nanti hajaru ini ada beberapa hal, ya. Yang dikeluhkan Nabi itu hajaru, ya, tidak mengacukan kepada apa, gitu ya. Ada beberapa hal. Yang pertama ada hajaru tilawatil Quran, yaitu sikap acuh tak acuh terhadap Al-Quran dan keengganan untuk membacanya. Kemudian yang lainnya gitu ya, adalah hajaru sima'il Quran, yaitu sikap acuh terhadap Al-Quran dan keengganannya untuk mendengarkan dan mengimaninya. Kemudian ada hajaru tahkimil Quran wa tahakkum ilah, yaitu sikap acuh tak acuh terhadap Al-Quran dan keengganan untuk menjadikannya sebagai landasan hukum dan pengambilan keputusan. Kemudian juga hajaru tadaburil Quran, itu sikap acuh tak acuh dan keengganan untuk menadaburi kandungan ayat-ayat Al-Quran, gitu ya. Dan yang terakhir adalah hajarul istishfa bil Quran, ya. Sikap acuh tak acuh dan keengganan berobat dengan Al-Quran untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit fisik, penyakit-penyakit psikis atau kejiwaan, ya. Ya. Jadi itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bentuk-bentuk hajar, ya. Nah, ini akan kita bahas, ya, bentuk-bentuk hajar, ya. Bentuk acuh tak acuh ini, ya, akan kita bahas, ya. Pertama tadi apa? Hajaru tilawatil Quran. Yang kedua, hajaru sima'il Quran. Yang ketiga, hajaru tahkimil Quran wa tahakkum illah. Kemudian yang keempat, hajaru tadabburil Quran. Dan yang terakhir apa? Hajaru istishfa bil Quran. Kita akan membahas yang pertama, ya gitu ya, yaitu hajaru tilawatil Quran. Apa itu? Sikap acuh tak acuh terhadap Al-Quran. Sikap acuh terhadap apa? Al-Quran dan keengganan untuk membacanya, gitu ya. Keengganan untuk membacanya. Nah, ada sebuah kitab yang mengisahkan tentang sahabat Khalid bin Walid. Kalian pernah dengar kisah tentang Khalid bin Walid atau tahu tentang pribadi beliau? Tidak tahu. Siapa Khalid bin Walid itu? Siapa? Siapa Khalid bin Walid itu? Sahabat Rasulullah. Ya, sahabat Rasulullah yang gimana? Panglima perang. Oh iya, dia panglima perang. Bahkan Khalid bin Walid ini beliau itu dikenal dengan julukan pedang Allah yang terhunus, gitu ya. Pedang Allah yang terhunus, gitu ya. Khalid ini hidupnya itu dihibahkan, dihadiahkan di jalan Allah, sehingga beliau itu begitu sibuknya berjuang di jalan Allah, gitu ya. Bahkan kita mendengar dan bisa membaca dalam sirah nabawiyah, dalam sejarah Nabi, bahwa Khalid bin Walid ini, ya, dengan gagah beraninya akhirnya menggapai kemenangan demi kemenangan, dalam setiap peperangan, gitu ya, dalam rangka untuk mengagungkan Allah, dalam rangka untuk mendakwahkan agama ini. Nah, gitu ya. Nah, suatu hari Khalid ini menangis, ya. Seorang panglima yang kuatnya luar biasa, ya. Ini beliau itu menangis. Menangis kira-kira kenapa?
Menangis karena sedih. Ya sedihnya kenapa? Beliau itu suatu hari sedih menangis. Kenapa? Karena ia itu sedih ya, menangis ketika apa? Ketika dia sedang sendiri kemudian sedang memegang mushaf Quran. Ketika dia sedih sendiri, dia itu pegang mushaf Quran kemudian nangis gitu. Apa yang dia pikirkan? Dia mikirkan gini, ya Allah, selama ini saya jarang sekali memiliki waktu untuk menyentuh Al-Quran. Selama ini saya jarang sekali memiliki waktu untuk membaca dan menadaburinya. Ya. Kemudian dia menangis karena merasa telah begitu jauh dari Al-Quran. Kenapa? Karena selama ini ia tidak pernah membacanya dengan penuh kenikmatan. Nah, pertanyaannya kenapa Khalid bin Walid bisa seperti ini? Karena selalu Kenapa? melakukan peperangan. Iya, karena Khalid ini sibuknya luar biasa dalam peperangan. Sehingga kesibukannya dalam berperang begitu menyita waktunya gitu. Bahkan akhirnya dalam keterangan para ulama ya, Khalid bin Walid ini salah satu sahabat yang paling sedikit hafalan Qur'annya, gitu ya. Paling sedikit apa? Hafalan Qur'annya, gitu ya. Dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Namun ternyata Rasulullah menegaskan bahwa Khalid ini tetap mulia. Allah tetap mengangkat ke derajat kemuliaan kepada Khalid karena kesibukannya di jalan Allah, kan itu. Terus bagaimana dengan kita? Kan itu kan? Kalau Khalid sibuk di jalan Allah sehingga dia tidak sempat membaca Al-Quran, tidak sempat mentadaburi Al-Quran. Kalau kita bagaimana? Sibuk mencari duit. Pernah nggak kita menangis ya, ketika tidak sempat membaca Al-Quran karena sibuk dengan urusan duniawi kita? Iya. Pernah nggak? Gitu? Pernah nggak kita itu merasa ada yang kurang dalam hidup kita ketika dalam sehari tidak membaca Al-Quran? Pernah nggak kita merasa bahwa aku itu merasa ada yang nggak seimbang? Kok ada yang kurang dalam hidupku? Ternyata di hari itu belum menyentuh mushaf Quran dan belum membacanya. Padahal dari keterangan para ulama ya, dari keterangan para ulama itu, misalnya siapa ya? Misalnya mungkin kita pernah dengar Imam Al-Asyuyuti ya. Siapa? Imam Al-Asyuyuti. Imam Asyuyuti ini dalam kitabnya pernah menjelaskan bahwa batas minimal tilawah dalam setiap harinya bagi seorang mukmin itu 1 juz. Batas apa? 1 juz tilawah. Ini jadi pendiri ya. Pendiri komunitas One Day One Juz gitu ya. Salah satunya beliau menyandarkan keterangan dari Imam Asyuyuti ini bahwa batas minimal tilawah dalam setiap harinya bagi seorang mukmin itu 1 juz. 1 juz. Gitu ya. Maka misalnya ke depan nanti kalau sudah bagi ketika program eksekusi sudah sampai kepada tahfiz, sudah kepada eksekusi ulia nanti sebagaimana yang sudah diprogramkan, insyaallah nanti kita ada program dari Cahyaku ya untuk para santri yang mengikuti kelas apa? Kelas eksekusi ulia. Program apa? One Day One Juz ya, nanti kita manage, kita kelola ya sebaik-baiknya ya. Nanti Mbak Erna sama Mbak Rini nanti sama Mbak Septi ya nanti mengelola itu. Ini itu. Gitu ya. Maka kemudian ada keterangan yang lain misalnya Ibnu Jauzi ya. Ya. Kalau Imam Al-Suyuti menegaskan bahwa batas minimal tilawatil Quran dalam satu hari berapa?
1 juz. Kalau itu Zauzi, beliau menjelaskan, dia tahu bahwa kita itu banyak kelemahannya. Allah tahu bahwa kita banyak kelemahannya. Sehingga beliau menjelaskan bahwa kita tidak harus 1 juz gitu ya, dalam sehari. Asal seorang mukmin senantiasa membaca Al-Quran dalam setiap harinya, bisa 1 halaman, 2 halaman dan seterusnya. Gitu ya. Maka kenapa kita itu hendaknya kalau punya mushaf Quran jangan banyak-banyak, ya cukup 1 aja gitu ya. Jangan banyak. cukup 1. Karena menurut keterangannya, jika kita itu membaca mushaf Quran gitu ya, kita punya lebih dari 1, yang kita baca cuma 1, maka yang lainnya yang lainnya itu seperti mahjuron. Mushaf yang lainnya kita sia-siakan. Bahkan ada seorang Imam Syahid dari Mesir namanya Hasan al-Banna, beliau berkata bahwa masing-masing ikhwah, masing-masing saudara kita, masing-masing diri kita itu memiliki situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu wirid Al-Quran ini tidak ada pembatasannya. Ini berarti tergantung kepada kondisi dan kemampuan masing-masing. Gitu ya. Tetapi beliau menegaskan yang terpenting itu jangan sampai jangan sampai ada hari yang berlalu tanpa tilawat Al-Quran. Dalam kitab Majmu' Rasail gitu ya. Maka dari beberapa keterangan para ulama ini mengharuskan kita memang membaca Al-Quran. Hendaknya kita jadikan amal yaumi. Jadikan apa? Amal yaumi. Nah, kemudian kita itu dianjurkan Nabi kalau membaca itu dengan baca Al-Quran itu bukan dengan yang lain, tapi harus dengan mushaf Quran. Bahkan Nabi menganjurkan bacanya kepada mushaf. Kan ada di kalangan kita yang kadang baca Al-Quran dengan apa? HP gitu ya. Apakah itu tidak boleh? Ya boleh, tapi sedikit fadilahnya, sedikit keutamaannya. Kenapa? Karena yang diperintahkan Nabi gimana? Ada hadis riwayat Abu Nuaim. Hadis riwayat siapa? Abu Nuaim. Di situ Rasulullah bersabda, man sarahu an yuhibballah gitu ya. Wa rasuluh, barang siapa yang ingin dicintai Allah dan Rasulnya, man sarrahu an yuhibballaha wa rasulah, barang siapa yang ingin dicintai Allah dan Rasulnya, falyaqra, maka bacalah apa? Fil mushaf, bacalah Al-Quran itu di mushaf. Baca Al-Quran di mana? Di mushaf. Iya, kita pegang mushaf Quran. Gitu ya. Diusahakan begitu. Maka kalau dulu ketika Ustaz masih nyantri, memang dianjurkan kita itu kemana-mana tersedia mushaf Quran kita bawa. Gitu ya. Sehingga kita setiap saat bisa pegang Quran dalam kondisi, diusahakan dalam kondisi suci. Walaupun tetap diwanti-wanti dipertegas oleh guru bahwa ke mushaf Quran jangan sampai kita bawa ke toilet atau ke kamar mandi, kan gitu. Gitu. Jadi kemana-mana dulu kalau masa-masa Ustadz belajar itu kemana-mana bawa Al-Quran. Salah, bawa Quran. Kemana-mana bawa mushaf Quran. Begitu. Sampai kok pergi ke lapangan mau main bola masih pakai sarung gitu ya. Ketika nendang bola misalnya gitu, tendangannya bagus gitu, maka kiai bilang toyib begitu.
ketika bisa masukin ke gawang bilangnya apa? Barakallahu fik. Padahal itu di lapangan. Teriaknya beda gitu ya. Nggih. Nah, selesai itu baru kita bikin apa? Halakoh Quran di tengah lapangan itu. Kan masing-masing sudah pegang Quran. Nah, tapi ditanya dulu apakah apa? Apakah masih suci atau tidak? Kalau nggak suci silakan wudhu. Baru kita mulai halakoh di tengah lapangan itu. Gitu. Dengan pegang Quran. Ya, jadi sekali lagi man sarrahu an yuhibballaha wa rasulah. Barang siapa yang ingin dicintai Allah dan Rasulnya, falyaqra. Maka bacalah Al-Quran itu fil mushaf, di mushaf gitu ya. Jadi seperti itu. Baik, mungkin begitu terkait dengan hajar. Nanti insya Allah untuk yang 4 terkait dengan hajru sima'il Quran, hajru tahkimil Quran wa tahkum ilahi, kemudian hajru tadaburil Quran sampai hajru istisfa bil Quran. Kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, kita akan buka sekarang apa? Hurun. Ya, kitab terkait dengan apa? Perjalanan kampung akhirat. Akhirat. Sampai kemana? Kita sampai mana? Sampai ke surga. Surga ya. Kita sudah sampai surga dan kita sudah membahas tentang itu, tentang wanita surga ya. Wanita surga ya. Kemarin kita sudah membahas tentang jika ya ada pertanyaan ya. Disebutkan ada pertanyaan bahwa kaum lelaki di surga itu kelak akan mendapatkan huru'ain. Apa huru'ain? Bidadari bermata jeli. Terus lalu bagaimana dengan kaum wanitanya? Laki-laki surga dapat huru'ain, terus wanita surga dapat apa gitu ya. Kemudian soal berikutnya, apabila seorang wanita ahlul jannah, seorang wanita penghuni surga, ya, berarti wanita ini dari penduduk dunia. Karena ada wanita surga, tetapi dari penduduk surga, yaitu hurun ain. Ya. Nah, pertanyaan kedua tadi, apabila seorang wanita ahlul jannah, berarti dari mana? Dari penduduk bumi. Ya. Saat di dunianya belum sempat menikah, atau ia menikah hanya saja suaminya gitu ya, tidak masuk surga, menikah, tapi ketika di akhirat dia masuk surga, suaminya tidak masuk neraka gitu ya. Maka siapakah yang menjadi pasangan atau suaminya di surga gitu. Sampai pertanyaan yang ketiga gimana? Apabila seorang wanita pernah menikah 2 kali di dunia, berarti suaminya ada berapa? 2. Nanti di surga si wanita ini bersama suami yang mana? Nah, gitu ya. Suami yang masuk surga. Ya, bahkan sampai ada pertanyaan, mengapa Allah Ta'ala menyebutkan adanya istri-istri bagi lelaki di surga, namun Allah tidak ada penyebutan suami-suami untuk para wanita di surga, gitu ya. Ini dalam hal ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Fadilatul Syekh ya. Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dijelaskan ya, dari ya. Kita masuk yang pertama ya. Gitu ya. Bahwa terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, terkait dengan apa? Pertanyaan-pertanyaan tadi itu Fadilatul Syekh menjelaskan yang pertama, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman tentang kenikmatan yang diperoleh penduduk surga. Ayo sekarang coba dibaca surat Fussilat surat 41 ayat 31 sampai 32. Monggo dibuka kemudian diawas salah satu membaca, yang lain menyimak. Surat Fussilat surat yang ke-41 ayat 31 sampai ayat 32. Monggo diawas.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzulam ayat 31 ya Ustaz. Ya, ayat 31. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ayat 31 ini Ustaz. 31 sampai 32. Iya. Nuzulam min ghafurir rahim. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allahumma rahmana bil Quran ya. Jadi ini dipadu dengan ayat yang lain bahwa diantaranya misal dalam surat Az-Zuhruf surat 83 ayat 71 ya. Az-Zuhruf ayat 83 surat yang ke 83 ya. Ayat yang ke 71 ya. Nah, di sama ya isinya surat yang ke 83 ya, surat apa? Al-Mutaffifin ya. Nah, ayat yang ke-71 ini ya. Surat apa tadi yang kedua? Al-Zuhruf. Surat Az-Zuhruf. Surat yang keberapa? Az-Zuhruf surat yang keberapa? Bukan 83. Surat keberapa Az-Zuhruf itu? Ke-40. 43 ya. Ayat 71. Di situ dijelaskan yang semisal. Ayo coba dibaca. Surat 43 ayat 71. Ayat 31 Ustaz. Yes. 43. Surat yang 43 ayatnya 71. Bismillahirrahmanirrahim. Yutofu alaihim bi'atin dahabin wa aswad wa fiha ma tastahi bil anfusu wa talaqul a'yun wa antum fiha khalidun. Artinya, kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Allahumma hamna bil Qur'an. Allahumma bil Quran. Jadi Al-Quran ya, surat Fussilat ayat 31 sampai 32, Az-Zuhruf ayat 71 ini, maka di dalamnya mengandung penjelasan ya terkait dengan apa saja ya, semua kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga gitu ya. Sampai kepada yang disebut dengan pasangan hidup ya. Tentunya setiap kita itu memang ya mendambakan punya pasangan kan itu ya. Baik ya gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya bahwa terus
Kalau laki-laki di surga mendapat hurun ain, bagaimana dengan wanita surga? Ternyata dari dua surat tadi dijelaskan oleh Fadilatul Syekh bahwa kelak di surga itu Allah akan menikahkan, memasangkan seorang wanita dengan suaminya di dunia, ya, dengan suaminya di dunia, gitu ya. Artinya, tapi persyaratannya adalah suaminya itu masuk Surga. surga. Gitu ya. Maka kalau dalam surat Al-Ghafir surat 48 itu ada doanya, ya wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka serta anak keturunan mereka semua. Sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa lagi memiliki hikmah. Maka dalam Al-Quran surah Al-Ghafir surat 48 ini sebenarnya menunjukkan, ya, bahwa kita itu kalau pengen masuk surga, kita pengen masuk surga bersama dengan pasangan hidup. ya, bersama dengan keluarga kita. Kita pengen masuk surga dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, gitu kan? Ingin masuk surga dengan siapa? Ya, dengan semua orang-orang yang kita cintai. Jadi kalau ditanya bagaimana kalau laki-laki mendahului, wanita dapat apa? Berarti wanita dapat pasangan suaminya di dunia dengan syarat apa? Suaminya masuk surga. Nah, udah ada penjelasan yang lain. Terus kalau suaminya tidak masuk surga, dia dinikahkan dengan siapa? Allah memasangkan dengan siapa? Allah akan memasangkan dengan laki-laki di surga yang masuk surga, tetapi istrinya di dunia tidak masuk surga. Maka Allah akan pasang. Bahkan ada penjelasan yang lain ketika ada pertanyaan yang kedua tadi, pripun? Masih ingat ya? Apabila seorang wanita alul jannah saat di dunia belum sempat menikah atau ia menikah, hanya suaminya tidak masuk surga, siapa yang menjadi pasangannya, gitu ya. Nah, sebagaimana tadi dalam surah Fussilat ayat 31 sampai 32, bahkan surah Az-Zuhruf ya, yang tadi kita baca, surat 43 ayat 71 tadi, di situ Fadilatul Syekh menjelaskan, ya, jika seorang wanita menjadi penghuni surga padahal di dunia ia belum menikah atau suaminya bukan ahlul jannah, di surga dia akan dipasang oleh Allah, akan masangkan kepada siapa? Dijelaskan di sini, di surga itu tentunya ada pula kaum lelaki di dunia yang belum sempat menikah, ada juga ya. Dan para lelaki inilah yang akan memperoleh istri-istri dari kalangan bidadari dan juga istri-istri dari kalangan wanita penduduk dunia. Ya. Jadi tentang hal ini ya, di surga itu setiap wanita pasti memiliki apa? Suami. Ya, tidak ada yang apa? Tidak ada yang menjadi yang masuk dalam komunitas apa? Jomblo. Nah, gitu. Semuanya akan memiliki pasangan. Sampai misalnya ada pertanyaan, apabila seorang wanita pernah menikah 2 kali di dunia, nanti berarti memiliki berapa? 2 suami. Nanti di surga si wanita bersama suami yang mana, gitu ya. Dan itu ya dijelaskan oleh Fadilatul Syekh bahwa jika seorang wanita memiliki 2 suami ketika di dunia, maksudnya pernah menikah 2 kali, maka pada hari kiamat nanti di surga kelak ia akan diberi pilihan untuk memilih di antara kedua suaminya itu.
Nah, gitu ya. Terus bagaimana jika di dunia si wanita belum sempat menikah, maka Allah akan menikahkan dengan seorang yang menyenangkan pandangan matanya di surga. Ya. Amin. Nah, kenikmatan di surga ini ya tadi berarti tidak hanya memang tidak hanya dirasakan oleh kaum pria, namun juga kaum wanita, gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, gitu ya. Sampai-sampai ada penjelasan ya. Kan Allah menyebutkan tentang hurun ain yang menjadi apa? Istri-istri laki-laki penduduk surga. Penghuni surga. Namun Allah kok tidak menyebutkan pasangan bagi kaum wanita, nah, gitu ya. Ini kenapa? Gitu ya. Kemudian dijelaskan oleh Fathul Syahini bahwa Allah Ta'ala itu menyebutkan istri-istri bagi suami karena seorang prialah yang mencari dan menginginkan wanita. Jadi aslinya itu laki-laki yang menginginkan wanita. Laki-laki tidak bisa hidup tanpa Wanita. Kalau wanita bisa hidup tanpa laki-laki. Betul, Ustaz. Buktinya sudah banyak kok di HK kok. Iya. Betul, Betul Ustaz. apa betul? Betul, Ustaz. Ya, ini jelas sekali gitu loh. Allah memberikan ketetapannya kan itu. Oh, ya. Wanita itu adalah pihak yang dicari. Siapa yang mencari? Ya pria. Pria. Gitu ya. Jadi gitu. Oleh karena itu Allah menyebutkan istri-istri bagi para pria di dalam surga dan tidak menyebutkan suami-suami bagi Alhamdulillah. Gitu ya. Gitu ya. Nah, tetapi sebagaimana penjelasan tadi depan tadi bahwa tetap nanti setiap wanita penduduk surga dari kalangan penduduk bumi nanti mereka akan mendapatkan apa? Pasangan atau suami dari kalangan Bani Adam atau dari kalangan manusia gitu ya. Jadi dari beberapa penjelasan ini kesimpulannya ya jenengan jangan nggak usah bersedih gitu ya. Usah khawatir ya, Ustaz. Nikmati aja perjalanan dalam kebaikan ini sampai Allah menakdirkan kita semua panjenengan semua masuk surga, nanti Allah akan berikan pasangan yang terindah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, berikutnya adalah kita masuk bab terkait dengan yang ini ya. Ya sudah cukup ya tentang itu ya. Yakin aja dapat pasangan selesai ya. Amin. Ya. Gitu ya. Yakin kita kepada Allah. Iya harus yakin ya. Ya. Kita lanjut ya. Lanjut, Ustaz. Ya, kita lanjut ke bab berikutnya ya. Nah, untuk bab berikutnya ini sebenarnya penjelasan ya dalam kitab ini tentang bagaimana pergaulan suami dan istri di surga. Ya, tapi ini nggak usah dibahas ya. 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 Manut Ustaz. Kalau ini dalam bahasa Arabnya kalau diterjemahkan bebas, bagaimana kondisi hubungan intim di surga. Nah, ini pokoknya ada di sana, nggak usah dibahas. Ya, itu ya sepakat ya. Sepakat. Ya, kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu kita akan masuk tentang sukon fil jannah. Apa sukon? Suk apa? Kita akan masuk bab tentang pasar di surga. Ya, ini berarti kan memang tempat kesukaan panjenengan. Panjenengan sukanya belanja. Jadi kalau nanti suami jenengan di surga bilang, "Mama, sana ke pasar beli sayuran ya," gitu ya. Gitu ya. Apa kalau sayur di HK yang sayuran yang hijau apa? Joysan. Sana beli joysan gitu ya. Gitu ya. Nah, Nah, jenengan nggak usah nanya, masa di surga nggak ada. Jadi semua sayuran di dunia ada di surga
dan ditambahkan dengan semua sayuran yang kita belum pernah melihatnya. Gitu ya. Jadi kalau jenengan di surga nanya kepada penjualnya, ada joysan nggak? Ada. Joysam, Ustaz. Joysam, ya. Ya. Ada nggak joysam? Jadi pasti di sana penjualnya bilang, jangankan joysam, gitu ya. Joy-joy yang lain juga banyak. Gitu ya. Melek Ustaz, bahkan Joysam terus. Ya. Nah, ini ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang sauk ya, sukon ya. Gitu ya. Inna fil jannati lasukon ya. Inna fil jannati lasukon. Ya. Gitu ya. Sesungguhnya di surga itu ada pasar. Ada apa? Pasar. Ada pasar. Nah, pasar itu ya, kalau dalam kaidah lugotan, dalam kaidah bahasa itu dikenal dengan kalimat dengan apa? Sauk atau suk ya. Ya. Sauk atau suk gitu ya, ya. Itu tapi itu tunggal. Kalau jamaknya apa? Aswaq ya. Jamaknya apa? Aswaq. Kalau sauk atau suk itu pasar. Kalau aswaq pasar-pasar. Nah, gitu ya. Jangan bayangin pasar di surga luasnya seberapa ya? Kalau rumah aja seluas langit dan bumi, pasarnya seberapa ya? Gitu. Tidak terbayangkan. Ya, gitu ya. Nah, coba keterangan Nabi kita lanjutkan ya. Ini dalam hadis riwayat Muslim ya. Inna fil jannati lasukon ya. Sungguhnya di surga terdapat pasar ya. Ya, ya'tunaha kulla jumu'ah. Nah, gitu ya. Yang didatangi para penghuni surga setiap hari Jumat. Nah, dijelaskan Jumat di sini hari mengikuti hari di bumi. Ya. Nah, berarti kemarin ya setiap hari Jumat itu ada pasar di surga. Nah, sekarang kira-kira kalau hari Jumat di surga pasarnya sudah buka belum? Sudah. Sudah 24 jam. Sudah buka ya. Buka. Kan di surga sudah ada penghuninya. Sejak zaman Nabi Adam kan ada penghuninya kan. Nah, sekarang ada pasar di surga kan itu. Kan itu. Setiap apa? Jumat. Gitu. Fatahubbu rihus samali gitu ya. Ya. Di situ ada kalimat angin utara berhembus dan gitu ya. Fatahsu fi wujuhihim dan menerpa wajah gitu ya. Wasyabihim gitu ya. Menerpa wajah dan bagian mereka. Fayas daduna husnan wa jamalan ya, hingga membuat mereka semakin tampan dan menarik gitu ya. Jadi dijelaskan dalam hadis yang lain, setiap hari Jumat itu setiap penghuni surga itu keluar pergi kemana? Ke pasar. Kemudian mereka menggunakan jubah, pakaian surga yang menunjukkan tingkatan mana dia di surga gitu ya. Jadi kalau kita nanti di surga, misalnya kita ketemu, kita bisa tahu, oh antum di lantai berapa gitu ketahuan. Karena setiap yang keluar ini di situ mereka dikasih tanda melalui pakaian melalui jubahnya yang dipakai, gitu ya, bahwa yang dimana jubahnya menunjukkan dia di derajat yang keberapa gitu ya. Surga. Dan ketika mereka keluar ke pasar, maka ada angin yang menerpa wajah dan pakaiannya, di mana yang menyebabkan apa?
isdadu husnan wa jamalan, gitu kan? Fazaduna husnan wa jamalan, yang sehingga bertambah apa? Bertambah apa? Husnan wa jamalan, semakin tampan dan semakin menarik. Gitu ya. Kemudian di situ fayarji'u ila ahlihim, ya. Gitu ya. Dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan dia semakin tampan dan menarik itu, maka laki-laki ini, ya berarti yang belanja di sini laki-laki ternyata ya di surga itu. Jadi istrinya di mana? Di rumah. Di rumah. Kok beda ya dengan yang di HK ya? Iya. Ya, gitu ya. Jadi maka yang laki-laki yang belanja ini kemudian pulang, mereka kemudian apa? Fayarji'una ila ahlihim, pulang menemui apa? Ahlihim. Ahli itu keluarga. Keluarga berarti ya istrinya. Ya. Ketika pulang menemui istri mereka masing-masing, kemudian apa? Maka istri mereka berkata, perkataannya waqad isdadu husnan wa jamalan, gitu ya. Istri-istri mereka berkata, demi Allah, kok engkau semakin tampan dan ganteng saja, gitu ya. Gitu ya. Fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad isdatum ba'dana husnan wa jamalan. Kemudian fayaqulu, nah kemudian suami mereka berkata juga, apa perkataannya? Wa antum wallahi laqad isdatum ba'dana husnan wa jamalan, gitu ya. Kemudian laki-laki berkata pula, kalian juga kok, gitu ya. Kalian itu semakin cantik dan semakin ayu, gitu ya, kata suami mereka, gitu ya. Jadi gitu. Nah, di hari Jumat ini kalau di surga itu juga ada perayaan. Selain di pasar ada perayaan namanya apa? Yaumul Majid. Namanya apa? Yaumul Majid. Apa Yaumul Majid itu? Yaum itu hari, Majid itu penambahan. Hari penambahan. Hari penambahan apa? Hari penambahan yang dimaksud adalah apa? Allah menambahkan kenikmatan yang telah Allah sempurnakan sebelumnya. Kan setiap penghuni surga diberikan kenikmatan yang luar biasa. Nah, setiap hari Jumat ditambah lagi kenikmatannya. Apa kenikmatannya? Apa Yaumul Majidnya itu apa? Ditambahkan apa? Setiap hari Jumat, ya, maka ya setiap hari Jumat itu mereka kemudian setelah selesai apa? Nah ini ada hadis yang lain dalam kitab As-Sunnah, ya, yang ditulis oleh perawinya berarti Ibnu Abi Asyim, ya, tentang pasar di surga ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila penghuni surga telah masuk di surga, maka mereka berhenti di surga sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dan setiap hari Jumat Allah mengizinkan mereka berkunjung kepada Allah, lalu Allah menampakkan diri kepada mereka di arasy-Nya dan terlihat di taman-taman surga. Ya, mereka diberi mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, mutiara lulu, mutiara zabarzat, mutiara yakut, emas dan perak. Dan penghuni surga yang paling rendah kelasnya sudah duduk di pasir, di bukit pasir yang terbuat dari kasturi dan kafur. Nah, gitu ya. Dan jadi Yaumul Majid dalam hadis yang kedua ini, jadi setelah para penghuni surga belanja di surga, belanja di pasar surga, kemudian mereka dipanggil. Ada seruan dari langit surga, suruh berkumpul di sebuah lapangan, tempat yang lapang di surga. Kemudian mereka suruh duduk, ada yang duduk di atas mimbar, ya, mimbar dari cahaya, mimbar dari mutiara lu'lu, zabarzat, kemudian yakut,
emas dan perak. Kemudian penghuni surga yang tingkatannya paling suruh duduk di bukit pasir yang terbuat dari kasturi. Maka setelah itu muncul cahaya yang sangat terang dari langit surga, gitu ya. Maka kemudian Allah pun hadir dan dialog kepada mereka. Sampai akhirnya ketika Allah bertanya kepada penduduk surga ini, apa yang kalian inginkan sekarang? Kemudian penduduk surga musyawarah dan disimpulkan bahwa ya Allah, kami ingin melihat keindahan wajahmu. Maka saat itulah Allah membuka hijabnya, kemudian terlihat cahaya yang sangat terang benderang. Sehingga penduduk surga semua merasa sangat bahagia. Sempurna kebahagiaannya dengan melihat keindahan wajah Allah. Dan saat itu penghuni surga tidak ada yang terbakar seperti terbakarnya gunung yang berpecah ya. Ketika di puncak gunung Tursina, ketika Musa ingin melihat wajahnya Allah, kan itu. Jadi di hari Jumat itu, setiap hari Jumat itu para penghuni surga itu ditambah kenikmatannya dengan apa? Bisa melihat keindahan wajah Allah. Itulah dalam tahapan-tahapan seorang hamba yang berjalan menuju kepada Allah, maka kenikmatan yang ingin didapatkan itu sebenarnya bukan sekedar kenikmatan di surga, tapi kenikmatan bisa melihat keindahan wajah Allah. Baik, para santri sekalian, mungkin demikian untuk hari ini ya. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke pembahasan-bahasan yang lain. Dan insya Allah kita bahas di Sabtu pagi yang akan datang ya. Semoga ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Gitu ya. Dan Ustaz mendengar saudara-saudara kita mendengar teman-teman kita, sebagian para santri yang mungkin sedang sakit atau punya masalah, atau kita semua, ya kita berdoa, kita baca satu surah, yaitu suratul Fatihah ya, agar Allah bagi yang sakit segera Allah angkat penyakitnya sehingga bisa sembuh tanpa meninggalkan penyakit satupun. Yang punya masalah segera dilapangkan hidupnya sehingga bisa menyelesaikan masalah. Jika kurang semangat agar Allah memberikan himmah, berikan semangat yang tinggi untuk mendekat kepada Allah. Dan Allah meneguhkan hidayah kepada kita semua. Bismillah dunia wabil barakati al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sedaya.